Wow, sore hari udaranya ternyata seger banget ya di sini. Nah, ini nih pasti banyak penasaran ya. Ada yang belum tahu pabrik Sanga-Sanga itu di mana sih kan gitu. Tapi sebelumnya guys, Babe itu sebelum punya pabrik yang semegah ini, beliau masaknya di dapur yang sangat di sederhana. dapur di rumah ya. Nah, nanti pasti kalian terkejut dari dapur yang sederhana bisa membangun pabrik yang sebesar ini. megah. Oke, jadi ide bangunan ini guys itu dari Babe sendiri lalu dituangkan atau disempurnakan oleh arsitek. Ya. Yuk kita ikutin. Kita mulai dari depan. Jadi ini pintu jalan masuk. Inilah Jalan Sawo ya. Kita masuk ke sini ya. Dan ini adalah sebagai lambang kita taruh botolnya Sanga-Sanga di sini ya. Dan menariknya ini botolnya ada lampunya. Jadi orang bisa baca walaupun malam hari sekalipun ya. Nah, ini dimulai dari di sini di ujung paling utara. Bangunan di Bali harus dimulai dari Padmasana dan Padmasana terletak di tempat yang paling ujung di sebelah utara. Ini dia. Ini bunganya indah sekali. Ini bunga apa ya Pi namanya? Ini buat bunga apa namanya? Sogok botol. Iya ya. Kayak buat bersihin botol. Cuci botol nih. Waktu anak-anak bayi yang waktu masih ngedek dia bentuk apanya brosnya. Ya. Jadi ini kita memanjang. Walaupun tanahnya hanya 2.800 meter, tapi karena memanjang, jadi terlihat bagus ya. Jadi ini pintu gerbangnya, bangunan lantai 4 ya. Jadi ada lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, dan lantai keempat ya. Nah, ini adalah pintu masuk. Jadi 4 lantai ya Pi ya? 4 lantai. Dan semua untuk mempercepat bangunan, makanya kita gunakan konstruksi besi. Jadi semua pakai konstruksi besi. Dan warna dari bangunan ini melambangkan Tridhatu. Putih, merah, sama hitam. Jadi ini Tridhatu ya. Dan di atas ada simbol Sanga-Sanga dan aksara Bali. Dan uniknya ini katanya persegi 8 ya, benar ya? Betul, kalau dilihat dari atas ada angka 8. Dan ini ujungnya tidak rata, makanya agak bela untuk membentuk segi 8. Ya. Apa filosofi Papi waktu dulu membuat segi 8? Kenapa nggak segi 4 atau segi-segi yang lain? Nama kutus-kutus kan, nama 88, makanya kita menggunakan segi 8. Dan bangunan yang bagus, bangunan yang artistik dan menarik itu segi 8 ya. Kalau lebih banyak segi jadi lucu. Segi 8 segi yang paling optimum untuk bangunan modern. Gitu ya. Jadi ini bangunannya segi 8 guys, dan nggak semua bangunan itu filosofinya dari segi 8. Betul. Kalau di dunia itu apa aja ya kira-kira yang terkenal ya bangunan segi 8? Rumah-rumah di Barcelona kebanyakan segi 8. Iya. Nah, ini kayaknya segi 8 pertama kali yang ada di Indonesia. Ini dari bahan apa Pi? Batu bata ya? Ini batu bata expose tapi dalamnya besi. Oh, dalamnya besi. Dalamnya besi. Jadi kuat sekali nih ya Pi? Betul gitu. Mudah-mudahan kalau ada gempa nih nggak kena ya Pi ya? Sudah dicek waktu gempa Lombok ini kita nggak goyang sama sekali ya kan. Kenapa filosofinya warnanya orange? Bukan orange, 3 warna, merah, hitam dan putih. Ini masuk merah. Merah, bukan orange ini? Bukan, merah. Merah bata? Iya, merahnya orang Bali kan merah bata kan. Iya. Kenapa Pi? Selalu kalau Mami lihat Tridhatu di Bali. Ini adalah kombinasi warna yang sering digunakan di Bali untuk segala macam. Dianggap 3 kekuatan ya. Merah berani, putih suci, hitam tegar di dalam prinsip. Iya. Tahun berapa kira-kira ini bangunannya Pi? Peletakan batu pertama? Peletakan batu pertama adanya di sebelah sini kalau nggak salah ya, di daerah sini. Itu tanggal 8 Agustus 2017. Peletakan batu pertama selalu harus dilakukan oleh pendeta. Jadi sebelum meletakkan batu pertama kita ada upacara dulu. Setelah upacara baru
kita meletakkan batu pertama. Itu yang meletakkan batu pertama pada waktu itu Papi sendiri, ya. Oh, tapi didampingi oleh pemuka agama. Betul, seperti karena itu, seperti itulah tradisi. Walaupun hotel di luar negeri sekalipun, kalau peletakan batu pertama, ownernya pasti mencoba untuk hadir. Iya. Karena itu adalah awal dari segala awal. Dan yang mengawali sebuah bangunan itu selalu owner dari bangunan tersebut. Oke. Tapi bangunan ini kan 4 lantai tadi. Iya. Terus untuk ruangan produksi itu terpisah dari bangunan yang 4 lantai ini? Enggak, jadi ini dulu cuman ini aja. Kayak kita Perencanaannya ini aja ya. Jadi yang menarik ya, ini kita tidak pernah memikirkan bangun yang sebelah sana. Bangunan B lah istilahnya, kalau ini dianggap A, ini B. Karena bangunan B ini adalah bangunan darurat karena permintaan sangat-sangat luar biasa besar. Maaf, sorry, kutus-kutus besar. Dulu. Makanya kita percepat bangun ini, sebetulnya bangunan sementara harusnya. Supaya kita bisa segera buat pabrik kutus-kutus pada waktu itu. Ya. Tapi walaupun ini terpisah, ada jalan yang menghubungkan ya. Betul. Jadi ini seperti kalau yang pernah di sekolah-sekolah Katolik ya, beginilah modelnya, ya kan? Ada bangunan utama, ada kelas-kelas gitu. Dan yang menarik di sini dindingnya kita pakai batu expose, batu bata expose. Terus pindah dari pabrik yang dari rumah, pabrik yang sederhana ke pabrik yang semegah ini itu tahun berapa, Pi? 2019 Januari. Ya. Oke. Nah, kita lihat dalamnya ya, guys. Ya. Nah, ini yang menarik juga ini. Ada ada bridging antara atas dan bawah. Tapi kita buat sedemikian rupa hingga artistik ya. Ada pohon besar, dulu belum, pohonnya masih kecil. Terus ini ada tempat duduk-duduk nih. Nah, biasa kalau di kampus-kampus ya, itu ada tempat duduk-duduk seperti ini. Jadi ini kampus like pabrik.